Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing santai ya, mengulas tentang strategi trading aktif ya, yang umum dipakai para trader. Nah, strategi trading aktif ini memerlukan tentunya mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harian dalam jangka panjang akan mengalahkan pergerakan harga jangka pendek. Namun sebelum saya ulas sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private ya, menanyakan grup WA juga live trade saya, silahkan add WA saya di description. Jadi ada 4 strategi umum ya trading aktif yang dipakai para trader ya. Jadi strategi trading aktif ini tentunya memerlukan mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang ini akan mengalahkan pergerakan harga jangka pendek. Itu catatannya seperti itu. Nah, trading aktif atau active trading ini adalah tindakan membeli dan menjual ya instrumen trading dalam waktu yang relatif singkat. Tentunya di sini untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari pergerakan harga jangka pendek. Jadi mentalitas yang berkaitan dengan strategi trading aktif ini membedakannya dengan strategi jangka panjang ya. Jadi strategi tersebut memerlukan tentunya mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang ini akan mengalahkan ya pergerakan harga dalam jangka pendek. Dengan kata lain, ini pergerakan jangka pendek ini sebaiknya diabaikan. Nah, jadi sebaliknya ya, trader aktif ini meyakini dengan angka jangka pendek dan menangkap tren pasar ketika di sini menghasilkan keuntungan. Jadi ada banyak metode tentu yang digunakan untuk menjalankan strategi trading aktif ini ya. Jadi masing-masing berkaitan dengan tentunya kondisi pasar yang tepat dan risiko yang melekat dalam strategi itu. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut ya, ini ada 4 tipe yang paling umum dari trading aktif. Yang pertama, trading harian. Trading harian atau day trading. Sepertinya ini merupakan gaya trading aktif yang paling populer ya, paling terkenal, bahkan sering dianggap sebagai arti trading aktif itu sendiri. Jadi trading harian sebagaimana namanya adalah metode membeli dan menjual di hari yang sama. Posisi transaksi ditutup pada hari yang sama dengan ketika beli dan jual dilakukan di sana secara ini tradisional. Jadi trading harian dilakukan oleh trader profesional ya, seperti spesialis atau market maker. Jadi kendati demikian, sistem trading online yang kini sudah membuka peluang bagi trader ya baik pemula maupun profesional untuk tentunya melakukannya di sana. Yang nomor 2 sahabat trader adalah trading posisi. Beberapa orang berpendapat trading posisi atau position trading adalah strategi beli dan jual, menahan dan bukan trading secara aktif ya. Kendati demikian, ketika dilakukan oleh trader berpengalaman, trading posisi ini dapat berupa trading aktif juga. Jadi trading posisi ini menggunakan grafik dengan time frame
lebar atau panjang, mulai dari harian mungkin juga hingga bulanan. Ini dikombinasikan dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat itu. Nah, ini dari posisi ya. Kemudian tipe transaksi ini bisa berlangsung selama beberapa hari ya, hingga mungkin berapa minggu atau pekan, dan bahkan lebih lama lagi. Ini tergantung pada pola tren harga. Trader yang sangat memperhatikan tren atau trend trade ya berusaha untuk menentukan arah pasar. Tapi mereka tidak berusaha untuk memperkirakan setiap tingkatan harga. Lazimnya trend trader ini mengikuti tren setelah kondisinya benar-benar confirm atau mantep ya. Ketika tren berhenti, biasanya mereka keluar dari posisi tersebut. Nah, ini berarti dalam periode pasar dengan volatilitas yang tinggi, lebih sulit untuk bertransaksi dengan mengacu pada tren pada umumnya. Nah, tentunya trader mengurangi posisi saat itu, mengurangi posisi ya mereka. Yang nomor 3, sahabat trader, ini adalah trading swing. Ketika tren berhenti ya, swinger atau swing trader biasanya mulai bermain pada akhir tren. Biasanya terjadi volatilitas harga ya di pasar sebelum tren baru terbentuk. Nah, swing trader ini membeli atau menjual ketika terjadi volatilitas harga yang tinggi. Nah, swing trader ini sering menciptakan rumusan transaksi, maksud saya berdasarkan analisa teknikal atau fundamental. Jadi rumusan atau algoritma transaksi ini dirancang untuk mengidentifikasi ya kapan sebaiknya membeli dan kapan sebaiknya menjual suatu instrumen trading. Nah, meskipun algoritma swing trader ini tidak harus eksak dalam memprediksi puncak atau lembah gerakan harga, namun memerlukan pasar yang sudah terkonfirmasi ya arahnya, jadi arah gerakannya. Kondisi pasar ranging atau sideway dianggap kurang menguntungkan bagi swing trader. Yang nomor 4, sahabat, adalah scalping. Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang diterapkan trader aktif, termasuk dalam scalping adalah mengeksploitasi ya berbagai kesenjangan atau gap misalnya, gap harga yang disebabkan oleh selisih permintaan dan penawaran atau bid ask dan arus order. Nah, strategi ini secara umum bekerja dengan membuat selisih atau spread atau membeli pada harga bid dan menjual pada harga ask untuk tentunya mendapatkan selisih antara kedua titik harga tersebut. Para scalper ini berusaha menahan posisi mereka dalam tempo yang pendek. Jadi sekaligus mengurangi risiko yang tentunya berkaitan dengan strategi tersebut, sahabat trader. Nah, sebagai tambahan, sahabat trader, seorang scalper ini tidak berusaha dalam hal ini mengeksploitasi secara besar-besaran atau bergerak dengan volume yang besar tentunya, melainkan mereka berusaha untuk dalam hal ini mengambil peluang dari pergerakan-pergerakan kecil yang sering terjadi di sana dan menggerakkan volume yang lebih kecil dengan lebih sering seperti itu. Karena tingkat keuntungan ya pada transaksi cenderung kecil, jadi scalper akan mencari pasar yang lebih liquid untuk meningkatkan frekuensi transaksi tersebut. Jadi tidak seperti swing trader, juga scalper ini menyukai pasar yang tidak riuh, yang tidak rentan terhadap pergerakan harga secara mendadak, sehingga berpotensi menghasilkan dalam hal ini spread berkali-kali pada harga bid dan ask. Nah, biaya-biaya pada strategi trading ini tentunya ada beberapa alasan ya, mengapa strategi trading aktif ini hanya dapat dilaksanakan sekali
tentunya dilaksanakan oleh para trader profesional, bukan hanya untuk mengurangi biaya-biaya yang ditetapkan broker berkaitan dengan frekuensi trading yang tinggi, tetapi juga untuk memastikan eksekusi order yang lebih baik. Ini yang dicari seperti itu. Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik, ini adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari suatu strategi tentunya. Terkadang trader juga mengeluarkan biaya tambahan ya di sana untuk perangkat keras ya dan lunak yang penting dalam hal ini untuk keberhasilan mengimplementasi strategi-strategi tersebut. Nah, biaya-biaya itu juga memiliki tentunya peran dalam menentukan keberhasilan ya dan keuntungan dari trading aktif. Meskipun terasa agak mahal bagi trader individu ya, dan tak semuanya tentunya bermanfaat di sini. Sahabat trader, kesimpulannya ya, trader aktif ini dapat menerapkan salah satu strategi atau beberapa strategi yang telah disebutkan di atas, ya saya ulas di atas. Meskipun demikian, sebelum memutuskan untuk trading atau menggunakan strategi tersebut, resiko dan biaya yang berkaitan dengan masing-masing strategi di sini ini perlu diperhitungkan atau dipertimbangkan juga. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Semoga dapat menambah wawasan wacana bagi kita. Bagi sahabat trader yang belum subscribe dan belum, tentunya tekan lonceng di sana agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari channel Naked Trader 21. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.